makanya kita tunggu. Kan mereka udah bilang freeze kan, jadi nggak ada yang baru yang masuk, tapi yang lama mungkin akan keluar. Tapi ya kita lihat, semoga ini bisa kita antisipasi dengan baik lah gitu ya. Karena kan saya udah beberapa kali bilang bahwa dengan perbaikan reformasi integritas yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Dan kalaupun ada penyesuaian jangka pendek, kita melihat ini sebagai short term pain lah, tapi insya Allah long term gain gitu ya. Jadi kalau kita melakukan perbaikan tentu kan mungkin kalau badan rasanya mungkin ada gak enak dikit atau apa, tapi ke depan semakin sehat gitu ya pesan modal kita. Jadi kalau kita mau kalau kita melakukan perbaikan itu supaya kita kan melakukan perbaikan fundamental gitu ya, supaya ke depan lebih baik. Aku jahat ya ini ya. Kalian nanti kedorong ya, udah berhenti dulu. Gimana nggak boleh. Resiko soal turun kelasnya masih ada nggak Bu? Yang waktu itu sempat itu kan nanti bulan Juni. Moga-moga nggak ya, karena kalau kita lihat, kalau misalnya kita lihat secara granularitas data, keterbukaan informasi, kita mungkin satu yang terbaik lah untuk hal keterbukaan, integritas yang kita sampaikan. Jadi moga-moga ini juga menjadi konsideran supaya Indonesia tetap di emerging market. Ya? Soal yang dampak pengumuman 12 Mei nanti, regulator melihatnya dinamikanya kan seperti apa? Jangan diantisipasi. Kan tadi saya sudah sampaikan, segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi kita harus mengantisipasi. Jadi saya malah minta tolong sama teman-teman media bahwa ini adalah tadi saya sampaikan mungkin bisa menjadi short term pain, tapi insya Allah menjadi long term gain gitu ya. Jadi jangan orang terus jadi dibikin panik dan lain-lain. Enggak. Ini memang konsekuensi dari perbaikan yang kita lakukan. Jadi gitu ya. Apa Bu? Ya kita terus melakukan perbaikan secara fundamental tadi gitu ya. Terus kemudian kalau Mbak melihat kan kemarin pengumuman ekonomi Indonesia juga baik, fundamental ekonomi kita baik. Ya nanti terus kita melakukan beberapa aksi reformasi itu kita terus tingkatkan ya, misalnya penegakan hukum, enforcement. Nanti Pak Jeffrey lebih banyak di mana supaya perusahaan semakin banyak masuk ke bursa, tapi tentu lihat kualitas ya, nggak cuma lihat kuantitasnya. Terus kemudian gimana kita ngajak semakin banyak investor masuk. Jadi yang kita lakukan selain ini reformasi integritas saat ini kita lakukan, juga kita melakukan pendalaman pasar. Pendalaman pasar itu penting loh kita lakukan. Ini kan juga suatu isu yang terus kita galakkan. Namun kalau kita melihat isu solusi kayak gini, kita semakin paham pentingnya kita melakukan pendalaman pasar itu sendiri. Yaitu misalnya jumlah investor. Kan kita ingat ya misalnya 20 tahun lalu ya mungkin ya, kalau terjadi guncangan emas kan udah ada waktu itu ya, saya ingat. Jadi sudah Jadi dulu itu kalau ada guncangan global itu panik semua, karena kalau terjadi outflow isinya asing gitu loh. Kalau sekarang ya kan investor kita 26 juta gitu loh. Dan kemudian semakin banyak investor yang di pasar modal kita, baik itu retail, dan kita dorong supaya bagaimana institusi juga semakin banyak masuk ke pasar modal Indonesia. Udah ya.